Pemirsa, inilah headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bakal calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Gerindra, Sandiaga Uno, meminta Pemprov DKI menunda penggusuran kawasan luar Batang, Jakarta Utara. Permintaan Sandiaga Uno ini disampaikan saat menggelar sosialisasi di kawasan Tanjung Duret, Jakarta Barat. Bakal calon gubernur DKI Jakarta yang juga politisi Partai Gerindra, Sandiaga Uno, menggelar sosialisasi di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dalam sosialisasi ini, Sandiaga juga beramah-tamah dengan sejumlah tokoh warga yang ada di kawasan Tanjung Duren. Dalam sosialisasi ini juga Sandiaga Uno menyoroti kebijakan Pemprov DKI yang akan menertibkan kampung luar Batang. Sandiaga meminta Pemprov DKI untuk menunda rencana ini mengingat kondisi di lapangan yang masih panas serta saat ini warga tengah bersiap menyambut bulan Ramadan. Sebelumnya terjadi insiden pemukulan kelompok warga terhadap seorang petugas Satpol PP usai Sekretaris Daerah Saifullah mengunjungi masjid luar Batang. 1 bulan lagi akan masuk Ramadan, kita cooling down dulu lah. Kita cooling down, kita dengar apa aspirasi masyarakat, lakukan konsultasi publik, camat, wali kota, duduk, dengar dengan hati yang sejuk, apalagi memasuki bulan Ramadan. Nanti setelah itu, setelah sosialisasinya sudah tepat, apa yang diinginkan oleh pemerintah dan warga coba disinkronkan. Karena kalau tujuan dan niatnya ikhlas dan nawaidunya itu tulus untuk membangun dan bermanfaat bagi khususnya warga ya. Jangan hanya memihak kepada warga yang menengah ke atas, yang menengah ke bawah juga pasti akan diterima. Tahapan penyelenggaraan Pilkada DKI sudah semakin dekat, namun penantang incumbent Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama justru terlihat makin lesu darah. Sejumlah bakal calon Gubernur DKI sempat sangat bergairah untuk maju sebagai kandidat menantang Basuki Cahayapurnama. Malah Partai Gerindra jauh-jauh hari sudah mendeklarasikan pencalonan dengan mengusung 8 kandidat. Meski sudah mengerucut kandidat ketiga nama, namun Gerindra masih terlihat gamang. Sementara itu partai terbesar DKI, PDI Perjuangan juga tidak terlihat mantap mengusung kandidatnya. Sempat menyatakan akan mengumumkan kandidat pada bulan April, PDIP akhirnya memilih mengundur jadwal dengan membuka pendaftaran bakal calon ketua umum. Hingga saat ini belum juga ada pengumuman kandidatnya. Meski penantang incumbent Basuki Cahayapurnama tidak lepas dari popularitas dan elektabilitas Ahok yang terus meroket. Survei terakhir yang dipublikasikan Populi Center menunjukkan popularitas dan elektabilitas Ahok terlihat tidak tertandingi. Bahkan elektabilitasnya jauh melampaui para calon penantang. Jauh di atas Yusril yang hanya mencapai. Suhu politik di DKI Jakarta meningkat seiring bersama bakal calon gubernur DKI Jakarta 8,5% yang posisinya di atas Yusril Iza Mahendra pada peringkat kedua. Baik pemirsa, jelang Bursa Gubernur DKI Jakarta 2017 Oktober mendatang, sejumlah nama mencuat menjadi penantang serius Ahok. Namun bagaimana kedepannya resmikah mereka melaju di putaran Pilkada DKI? Ahok bahkan menyindir para pesaingnya minim terdengar visi misi dan program pembangunan yang akan dikerjakan jika terpilih nanti. Mampukah mereka mengganjal sang incumbent? Namun sebelumnya rekan Rifai Pone akan menyampaikan sejumlah data dan fakta. Silakan Rifai. Alfiani, menarik sekali pertanyaan Anda. Apakah para penantang ini mampu menjegal Ahok dalam percatuan pemilihan kepala daerah gubernur DKI Jakarta? Untuk sore hari atau malam hari ini bersama dengan Media Research Center kami memberikan tajuk apa kabar penantang Ahok, karena terlihat mulai lesu sepertinya. Ada beberapa nama yang kami coba telaah di sini kondisi terakhirnya. Kita mulai dari Yusril Iza Mahendra. Kenapa nama ini kami pilih terlebih dahulu? Karena sesuai dengan survei elektabilitas sejumlah lembaga survei, kita katakan saja seperti Populi Center dan juga Carta Politika, sepanjang bulan Maret hingga April 2016 ini, survei selalu mendudukan Yusril Iza Mahendra di posisi kedua setelah Basuki Cahayapurnama, yaitu tinggi 11% dari elektabilitasnya. Kemudian sempat juga di setiap kesempatan Yusril Iza Mahendra kepada rekan-rekan media menyebutkan bahwa dirinya telah didukung atau klaim dukungan kepada Yusril Iza Mahendra ini sebanyak 3 hingga 6 partai politik. Yusril sempat menyebutkan seperti nama partai politik yaitu Golkar, kemudian Gerindra dan juga Partai Keadilan Sejahtera. Namun secara resmi internal ketiga partai ini belum menyatakan dukungannya kepada Yusril Iza Mahendra. Ada juga salah satu kondisi terakhir yang kami terus pantau bahwa Yusril Iza Mahendra, Afi dan juga pemirsa kerap kali mengunjungi kelompok-kelompok masyarakat di DKI Jakarta melalui pendekatan agama dan juga pendekatan hukum. Nama kedua yang kemudian juga mencuat dari partai politik
khususnya PDI Perjuangan, yaitu nama Tri Risma hari ini, elektabilitasnya sempat menyentuh angka 7,5 hingga 7,8%. Secara eksplisit di berbagai kesempatan, Tri Risma hari ini menolak usulan PDI Perjuangan untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2017. Pada periode ini juga, Tri Risma hari ini selalu menyebutkan bahwa tidak ingin mengkhianati warga Surabaya karena baru saja dilantik dalam periode kedua sebagai wali kota Surabaya. Nama terakhir yang kami coba usung pada saat menyampaikan informasi grafis ini yaitu Sandiaga Uno, Maret dan April 1,8%. Lalu lolos penjaringan dari pendaftaran calon gubernur atau bakal calon gubernur yang digelar oleh Partai Gerindra. Namun, di bulan April ini juga saat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan membuka kesempatan untuk mendaftar para calon gubernur DKI Jakarta, nama Sandiaga Uno juga turut hadir di sana dengan mengembalikan formulir pada tanggal 24 April 2016. Dan terakhir, dalam 2 hari terakhir kami juga memantau bahwa Sandiaga Uno gencar menemui warga DKI di sejumlah wilayah kelurahan untuk menemui masyarakat yang disebut sebagai dengan masyarakat ekonomi lemah, karena selama ini Sandiaga Uno dikritisi AFI bahwa dirinya lebih dikenal atau lebih dekat dengan masyarakat menengah ke atas. Afiani. Baik, terima kasih Rifai Pamunel, langsung akan kita bahas. Saya langsung perkenalkan pemirsa para narasumber sudah bersama saya di studio saat ini. Ada politisi Partai Nasdem, Bang Taufik Basari. Bang Taufik, selamat malam. Malam, Afi. Kemudian juga ada politisi dari Gerindra, Mbak Riza Patria. Bang Riza, selamat malam. Malam. Dan ada pelawak politik Boni Hargens. Bang Boni, selamat malam. Selamat malam. Baik, Bapak-Bapak, kita tahan dulu pembahasan mengenai seberapa serius para penantang Ahok ini di Pilkada 2017. Sesaat lagi pemirsa, kita lanjutkan. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Baik, pemirsa, kita lanjutkan pertanyaan pertama untuk Bang Riza. Bang Riza, Gerindra bagaimana dengan sudah ada 8 calon? Apakah sudah semakin mengerucut ke nama yang akan diumumkan menjadi penantang Ahok di 2017? Ya, jadi memang ada 2 ya kelompok ya. Yang pertama dari internal kader partai, yang kedua dari luar. Kami tidak mengharuskan harus dari dalam, tapi tentu semua partai ingin kader-kader terbaiknya ikut mencalonkan dan bisa menang dalam pilkada dimanapun. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, proses sudah dilalui dan sudah ada beberapa nama, kurang lebih tadi 8 nama. Dan sampai hari ini kami masih memberi kesempatan pada semua calon untuk melakukan sosialisasi dan menunjukkan prestasi dan sebagainya. Dengan partai-partai yang lain juga? Oh iya, tentu kami saling sawani, kami sudah ketemu ya, tidak hanya di lingkungan KMP ketemu, tapi juga sudah ketemu dengan partai-partai lain ya, di luar KMP. Masuk PDIP juga? Ya tentu, karena memang kita tahu bahwa pilkada ini sangat cair. Proses di 2015 kami dengan Nasdem juga banyak berpasangan. Jadi ini satu bukti bahwa, satu fakta bahwa pilkada ini memang punya punya momentum yang positif bagi semua partai untuk saling mengisi, saling mendukung, saling bersinergi positif, karena memang tujuannya sama, menyiapkan calon-calon apakah dari partainya sendiri atau dari partai yang lain atau mungkin di luar partai. Yang penting calon tersebut adalah orang yang memiliki kualitas yang dapat memajukan daerah dan mesejahterakan rakyatnya dimanapun ya, termasuk di Jakarta tentu. Bang Thomas juga termasuk sudah komunikasi, adakah komunikasi lebih intens soal Gerindra? Kalau Nasdem jelas akan mengusung Ahok gitu? Ya, kalau Nasdem kan kita sudah sejak awal menyatakan mendukung Ahok. Jadi buat kita ya sudah final lah. Ya tinggal bagaimana nanti siapa yang akan menjadi calon dari lawan Ahok. Yang memang sejauh ini kita masih belum melihat sosok yang pasti ya, karena belum ada calon yang mendapatkan dukungan dari partai politik. Sementara kalau Ahok kan maju sebagai calon independen dan KTP-nya juga sudah cukup sebenarnya. Jadi saat ini bakal calon yang menurut saya sudah bisa dikatakan sebagai bakal calon di DKI Jakarta ya baru Pak Ahok. Ya, sementara yang lain karena tidak mengambil jalur independen, jadi masih penuh dengan pertanyaan akan didukung oleh partai politik dari mana. Adakah kemudian Nasdem melihat tokoh-tokoh atau calon-calon yang akan menjadi pesaing kuat meskipun secara survei Ahok masih mengungguli potensial kompetitor lainnya? Ya tentu kita selalu memperhatikan perkembangan survei ya, karena memang dari survei-survei yang ada tentu ada dinamika politik, ada kenaikan, ada penurunan dan sebagainya, itu tetap kita pantau. Apalagi Nasdem ketika kita sudah mendukung calon yang ingin kita majukan,
itu kita akan selalu berhitung mengenai strategi, ya apa yang harus Nasdem lakukan, bagaimana cara yang meningkatkan elektabilitas, bagaimana kira-kira nanti yang akan menjadi lawan, apa yang menjadi kekuatan dari lawan, apa kelemahan dan sebagainya, itu tentu kita akan pantau terus. Dan selama ini ya kita lakukan itu. Selama ini tenang-tenang dulu karena juga belum ada yang mengungkap. Nah, itulah Antisipasi lebih jauhnya. Untuk sosok tertentu mungkin yang signifikan akan head to head dengan Ahok, ada kalkulasi itu? Ya, kita sudah membuat semacam perhitungan simulasi lah. Ya, apabila Ahok melawan si A seperti apa, si B seperti apa, itu sudah kita diskusikan ya. Meskipun ya sejauh ini ya masih belum terlihat. Itu yang juga kita nantikan. Tentu jika sudah ada nama yang muncul, akan semakin jelas lagi apa yang harus dilakukan Nasdem dalam hal memenangkan untuk Ahok untuk Jakarta. Oke, baik. Bang Boni, saya ke Anda. Kalau kita lihat ini kan partai juga masih saling sowan, kemudian calon-calon kandidat nama-namanya sudah tersebar di media, tapi juga masih belum diketuk palu siapa yang akan mengusung siapa. Tapi ini saya kutip Ahok. Ahok ini sempat menyebut pesaingnya ini tidak terdengar memiliki program. Kesannya ingin pokoknya menjatuhkan Ahok atau mengganjal Ahok aja. Programnya untuk membangun Jakarta belum terdengar signifikan ke masyarakat. Ya, saya kira bicara Pilkada Jakarta ini sebetulnya kita bicara tiga pihak ya. Satu, kita bicara soal partai politik atau kelompok partai. Yang kedua, kita bicara figur. Yang ketiga, kita bicara masyarakat politiknya. Nah, dalam situasi seperti ini memang ada satu yang menonjol, yaitu figur seorang Ahok. Banyak figur, dari dimensi figur saya lihat, tetapi belum ada yang bisa menyaingi Ahok. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat dari sejarah, Ahok ini memang kan lahir sebagai produk dari reformasi. Ini figur yang muncul dari perubahan sosial politik yang begitu positif. Ya, dia muncul bersama dengan Jokowi. Jadi saya kira dalam situasi seperti ini kemunculan Ahok sebetulnya adalah sebuah keberhasilan civil society. Maka melawan Ahok itu mesti bersamaan dengan menggalang juga dukungan civil society. Persis itu. Artinya bisa secara ekstrim kita bisa mengatakan bahwa melawan Ahok hari ini sama dengan melawan masyarakat. Nah, dalam situasi seperti ini memang tidak mudah untuk memunculkan figur lain yang bisa menandingi Ahok. Kenapa? Ya, karena ruangnya sudah tertutup. Ini masyarakat segitu jatuh cinta masyarakat kepada Ahok? Saya kira karena secara gamblang sudah terlihat ada kinerja yang bagus, figurnya yang bagus, ya artinya sejalan dengan harapan perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat politik Jakarta. Dan dalam situasi seperti ini tidak mudah bagi partai politik sebagai stakeholder kedua untuk merumuskan langkah-langkah menghadapi pilkada ini, termasuk memunculkan figur alternatif. Nah, ini tidak mudah. Yang dimunculkan ini kan orang-orang yang ingin mencubit Ahok. Jadi ini gerakan mencubit. Belum membangun Jakarta. Kamu bayangkan bagaimana seorang Ahmad Dhani yang bermodal suara bagus menyanyi untuk bisa melawan Ahok. Gagasannya saya kira belum teruji. Lalu seorang Yusril, ahli hukum, tetapi kan latar belakangnya juga tidak cukup menggembirakan untuk bisa bertarung dengan figur seperti Ahok. Lalu figur-figur lain juga dimunculkan. Cuma memang ada figur seperti Risma yang dimunculkan oleh PDI Perjuangan terakhir. Saya kira ini juga nanti akan mengubah konstelasi. Tetapi itu kan masih proses. Masih panjang. Nah, tapi singkat cerita saya mau mengatakan bahwa partai politik ini masih galau sebetulnya. Siapa yang mau dicalonkan? Selain Nasdem, partai politik masih galau. Nah, sikap partai tertentu yang secara tegas mendukung Ahok, seperti Nasdem, Hanura, itu menurut saya langkah yang jauh lebih realistis. Artinya dia tahu ke depan peta ini mau seperti apa. Jadi ini menurut saya akan tidak melelahkan. Justru melelahkan ketika partai politik tidak siap mau bersikap sebagai pendukung atau penentang. Kenapa masih galau? Contohnya Gerindra, kenapa masih galau? Nama-namanya sudah terkumpul banyak. Atau memang kalkulasinya belum ketemu untuk melawan Ahok? Bukan galau ya. Kita kan setiap partai itu memutuskannya ada waktunya. Jadi kalau belajar dari Pilkada DKI 5 tahun yang lalu, itu H-3. Baru kita putuskan Jokowi Ahok. Dan untuk diketahui, dan semua saya kira masyarakat sudah tahu bahwa itu kami itu dulu hampir setiap minggu berbicara di internal, tapi kan tidak di media. Bagaimana kalau Ahok, bagaimana kalau Jokowi, bahkan waktu saya ingat rapat kita dukung Jokowi, ternyata kita baru tahu, oh ternyata itu kader PDIP umpamanya, sehingga kita kan harus sowan umpamanya. Mas, ini saya melihatnya ada kerumitan. Kalau buat Gerindra ya, saya melihatnya ada sedikit kesulitan karena mereka tidak punya cukup figur, stok figur untuk bisa muncul di Jakarta ini kurang. Kemarin tuh ada Sanusi, ternyata kan sudah jadi pesakitan. Dan saya kira hari ini bukan tidak mungkin Pak Prabowo sebagai ketua umum tentu memikirkan Ahok ini kayaknya perlu kembali dimadu. Jadi gini ya. Perlu dimadu. Oke, ditahan dulu, kita mau dengar. Silakan. Jadi yang pertama, partai itu di ujung, Mbak Afi. Dulu
siapa yang memperhitungkan Pak Jokowi sama Ahok? Nggak ada, Mas Boni. Contoh, mohon maaf, dulu PDIP nggak masuk nominasi, Pak Jokowi bolak-balik ke Jakarta, PDIP nggak ngerti-ngerti. Nah, akhirnya kami yang minta, ya kan, sampai Ibu Mega, wah nggak mungkin, ini terakhir, apa mungkin biayanya disebagian begitu. Ahok apalagi? Ahok juga ada yang memperhitungkan. Ahok maju di Babel, Bupati 1 tahun maju, Gubernur kalah, maju di Sumut kalah, kemudian dari DKI Afi yang lalu Ahok itu ngumpulin KTP independen loh, nggak cukup dia 100.000 aja nggak sampai ketika itu. Tapi ketika kami minta tentu dia surprise, senang sekali. Saya termasuk orang ada nggak stok Gerindra, ada nggak stok yang Ahok berikutnya? Tentu ada. Gitu. Jadi bukan karena. Jadi tadi Mas Boni, saya menjawab Mas Boni ya. Ahok itu dulu bukan siapa-siapa. Jokowi juga bukan siapa-siapa. Terlalu dini untuk berlebihan ya, menjudge seseorang. Hari ini kalau kita bicara Yusril, bicara Adi Aksa, dia udah seorang menteri dan sebagainya ya. Jadi itu Sandi ya dan lain-lain. Saya kira figur-figur ini kalau survei Mbak Afi dulu ya, Jokowi Ahok itu 6%. 6% kapan, Abi? Jadi bulan Juni. Saya luruskan. Baik, sebentar, kita jeda dulu ya. Kita nanti kan banyak kejutan di Pilkada 2017 di Pilkada DKI ini. Kita lanjutkan saat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time News.